nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus, ya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, arti baptisan Roh Kudus, ini arti baptisan sendiri itu adalah baptiso, artinya dicelupkan ke dalam air. Jadi kalau dicelupkan ke dalam air berarti harus baptis air atau baptis selam karena asal katanya dari dicelupkan ke dalam air. Jadi kalau suatu benda dicelupkan ke dalam air berarti benda itu akan dipenuhi air dan diselubungi air, gitu ya. Ya, itu baptisan air. Itulah yang dibahas 2 minggu lalu. Nah, di minggu ini, di saat ini, baptisan Roh Kudus berarti orang percaya atau orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus itu dipenuhi dan diselubungi dengan Roh Kudus. Nah, kalau dia diselubungi dengan Roh Kudus, berarti dia menerima kuasa. Ya. Jadi kuasa ini saya bikin besar. Jadi Bapak Ibu nanti lihat begini ya. Kalau Bapak Ibu lihat materi saya tuh, sebenarnya saya menyampaikan pesan lewat slide saya. Jadi kalau slide-nya masih ngikutin format yang sama, berarti dia masih satu pembahasan, satu tema. Tapi kalau dia sudah ganti formatnya, berarti sudah ganti pembahasannya. Oke. Jadi kalau tadi lihat nih ya, kan yang ini judul, ya kan? Nah, sekarang format yang ini arti baptisan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini pesan terakhir. Jadi pada saat Yesus itu sudah mau ditangkap, udah mau disalib, nah, Yesus itu kasih pesan kepada para murid. Nah, pesannya nanti dari 2 ayat. Yang pertama dari Lukas dulu. Jadi Lukas 24 ayat 46 sampai 49 katanya kepada mereka. Jadi kata Yesus kepada mereka, mereka itu adalah para murid. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kalau dulu Yesus bilang kepada para murid, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saat ini pesan ini sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya, teman-teman semua gitu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Saksi mengenai kehidupan Yesus. Pada saat dia hidup, dia memberitakan firman, dia mengajar, dia dibaptis, sampai nanti dia ditangkap, dia dihakimi, dia disalib, mati, dan nanti dia bangkit. Itu semua adalah kesaksian yang harus kita saksikan, ya, ayat 48. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Kota ini artinya Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kalau tadi sebelumnya ada kuasa, sekarang juga bahwa di pesan terakhir itu, di ayat terakhirnya, juga ada kekuasaan. Ya, diberikan, diperlengkapi dengan kekuasaan dari sorga, dari tempat tinggi. Itu ayat yang pertama dari Lukas 24, 46 sampai 49. Sekarang ayat yang kedua, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dan 8. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka para murid, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar dari kataku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat Bapak Ibu ya. Di Kisah Para Rasul ini juga sama, pesan terakhir Yesus adalah bahwa mereka itu akan diberikan kuasa. Tetapi kuasa itu dimulai dari ayat yang kelima dibilang apa? Baptisan air. Makanya sebelum baptisan Roh Kudus harus baptisan air. Jadi Yesus bilang begini kan, Yohanes membaptis dengan air, artinya orang lahir baru itu dibaptis dengan air, tetapi setelah itu baru akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pada saat sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Tuh, diulang lagi, kuasa. Gitu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu, Bapak Ibu, saya gitu ya, teman-teman semua. Dan kalau terima kuasa ngapain? Menjadi saksiku. Nah, bicara Yerusalem artinya apa? Saksiku di Yerusalem. Yerusalem artinya adalah komunitas terkecil orang-orang percaya. Jadi ini di keluarga. Kalau Yudea adalah di skup yang lebih besar. Samaria adalah orang-orang non-believer. Sampai ke ujung bumi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, bahwa baptisan air itu untuk kelahiran baru
Tapi baptisan Roh Kudus, ingat ya, itu diberikan kuasa. Kuasanya dari siapa? Dari tempat yang tinggi, dari sorga. Berarti Bapa yang kasih. Tapi pada saat di Yerusalem waktu itu Yesus naik ke sorga, kemudian diberikan Roh Kudus, gitu ya. Nah, jadi saya summary ya dari 2 ayat tadi. Jadi di pesan terakhir Yesus itu, pertama, bahwa tugas kita yang diberikan dari Yesus, artinya pesan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, pesan Tuhan yang terakhir, kita disuruh pergi dan beritakan Injil kepada segala bangsa loh. Yang kedua, ya kan, dibilangnya apa? Tunggulah sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lihat ya, jadi ada 2, suruh pergi dan beritakan. Kalau pergi dan beritakan Injil, beritakan tentang Yesus, menyaksikan tentang juru selamat, itu tidak akan bisa terlaksana kalau tidak diberikan kuasa. Paham sampai sini ya? Nah, Bapak Ibu lihat ya, 3 slide saya, pesan terakhir formatnya begitu. Nah, nanti setelah ini formatnya berubah. Berarti pembahasannya sudah mulai berubah. Gitu ya cara Bapak Ibu lihat ya. Jadi dari slide saya itu juga sebagai tanda bahwa Bapak Ibu harus melihat dan menyimak bahwa sekarang lagi topik apa yang sedang dibahas. Oke? Nah, jadi 2 pesan terakhir Yesus itu kita diminta untuk pergi. Nah, pertanyaan saya begini. Bapak Ibu pernah nggak bersaksi kepada orang? Kalau bersaksi kepada orang Kristen ya oke, tapi kepada non-believer pernah nggak? Ya, ini menjadi PR buat kita semua. Nanti di terakhirnya kita akan merenung Bapak Ibu, apakah kita hanya sebagai pendengar, apakah kita mau berubah untuk kita berubah menjadi pelaku, menjadi saksi untuk kita menyaksikan Yesus gitu ya. Nah, ini karena ini perintah, ya kan? Ini pesan terakhir. Biasanya tuh kalau ada pesan pasti ada janji, ya kan? Hati-hati ya nak ya, pesan kan? Hati-hati ya nak, kalau nanti pergi sekolah, Papa nanti janji kasih kamu hadiah kalau nilai kamu bagus, ya kan? Jadi kalau ada pesan, selalu ada janji. Kalau kita mau pesan GoFood, selalu janjinya akan diantar tepat waktu, gitu ya. Jadi selalu berkaitan 2 itu, oke? Nah, oleh sebab itu kita sekarang pindah ke janji. Nah, kita lihat nih, janji Yesus. Kalau Lukas tadi diambil dari ayat 49, ya kan? Janji Yesus apa? Dan Yesus akan mengirim kepadamu, kepada Bapak Ibu, apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau dari Kisah Para Rasul, janji Yesus apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu begini ya, jangan heran kalau orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang itu tidak akan berani bersaksi. Dia akan takut. Tapi lihat ya, bahwa pada saat Yesus itu hadir, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh itu yang akan memberikan kita adalah roh kebenaran. Karena dia memberikan kita roh kebenaran, maka tidak ada rasa takut di dalam hidup kita. Kita nggak akan takut bersaksi. Jadi ini kuncinya ya, ini poin pentingnya, oke? Nah, sekarang kita lihat nih, mengenai kuasa. Bapak Ibu kalau baca dari Alkitab, dalam bahasa Yunaninya, kuasa itu dikatakan adalah dunamis. Dunamis itu berasal dari kata dunamos. Dunamos atau dunamis dalam bahasa Indonesia disebut dinamit atau dinamo. Ya kan? Jadi, baptisan Roh Kudus itu membuat orang percaya dapat menerima kuasa dinamo, menerima kuasa dinamit, dan membuat selalu dinamis. Nah, ini menarik ya. Jadi, Bapak Ibu kalau kita belajar bahasa asli, hebatnya tuh begini, kita akan sangat paham apa sih yang dimaksud kata itu, karena kata itu sangat dalam. Tapi kalau kita bicara bahasa Indonesia, dia kurang dalam, taunya cuma kuasa kan. Kuasa apa gitu loh. Ternyata kuasa itu dalam bahasa Yunaninya dunamos. Jadi Bapak Ibu, setelah baptisan air, jadi ini saya ulang-ulang ya, supaya Bapak Ibu paham ya. Setelah baptisan air, maka Tuhan akan mengirim Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk ngapain? Untuk bersaksi. Saksi tentang apa? Tentang Yesus. Apa yang disaksikan? Dia juru selamat. Kabar baik bahwa siapa yang percaya di dalam dia, maka dia akan beroleh keselamatan. Itu adalah kabar baik. Bahwa orang tidak lagi terbelenggu di dalam dosa, maka dia sudah menjadi orang merdeka. Gitu ya. Nah, dunamos ini, kalau dilihat ya, artinya dunamis, itu dinamit atau dinamo.
Dinamo itu adalah penggerak, Bapak Ibu. Dinamo itu adalah penggerak. Jadi Bapak Ibu lihat kalau di mobil itu ada dinamo. Dinamo itu fungsinya adalah mengumpulkan listrik yang tugasnya supaya bisa menggerakkan apa yang nempel ke dinamo itu. Jadi dinamo itu penggerak. Nah, di sini mau disampaikan firman Tuhan adalah orang yang punya kuasa dari Roh Kudus, maka akan menjadi penggerak, gitu ya. Jadi kalau dia menjadi penggerak, dia nggak perlu disuruh, ya kan? Nggak perlu disuruh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu saya suruh. Ayo Bapak Ibu menginjil, bersaksi, nggak perlu. Jadi kalau udah Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu, itu udah otomatis akan menjadi penggerak, gitu ya. Jadi mencoba untuk keluar, ketemu teman, ngobrol, saksikan Bapak Ibu ya, kalau lihat hari-hari ini ya banyak orang depresi Bapak Ibu. Banyak orang stres gitu ya. Nah, itulah kita diminta Tuhan itu untuk menjadi penggerak, coba bantu mereka yang butuh pertolongan ya. Yang kedua, dinamit. Zaman sekarang anak-anak muda sekarang mah udah nggak kenal dinamit, ya kan? Coba kalau zamannya seumuran saya gitu ya, 40 tahun ke atas gitu, itu pasti pernah nonton film-film koboi. Kalau dia mau ngambil, kan film koboi di Amerika itu kan mereka penghasilannya itu tuh dari bukit tambang emas. Nah, untuk mereka bisa masuk ke dalam tambang itu dipasang dinamit oleh si koboynya. Gunanya apa? Supaya bukitnya kebelah sehingga mereka bisa masuk gitu ya. Nah, jadi dinamit itu fungsinya adalah merubah keadaan. Jadi kalau tadinya ada batu solid gede sehingga nggak bisa masuk, nggak bisa ditambang, nah dipasang dinamit sehingga batu itu menjadi pecah, menjadi terbelah, nah sehingga bisa orang bisa masuk atau bisa ambil dengan potongan-potongan yang lebih kecil. Jadi dinamit di sini adalah perubah keadaan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu jadi perubah keadaan, tapi perubah keadaannya harus menjadi lebih baik Bapak Ibu. Gitu ya. Karena gini kan, dinamit ini cara kerjanya itu dia tuh pakai sistem gelombang. Sorry. Ya, pakai sistem gelombang. Jadi misalnya gini kan, kalau misalnya dinamit itu diledakkan, itu cuma efeknya efek gelombang. Gelombang itulah yang membuat itu apa yang ditaruh di dinamit itu pecah gitu ya. Ya, itu akan menghasilkan yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberikan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu menjadi punya kuasa dinamit, perubah keadaan baik. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi perubah keadaan yang nggak baik gitu ya. Jadi kalau di mana ada Bapak Ibu, orang akan merasakan ada perbedaan. Kalau ada orang yang mentok, teman misalnya berapa orang gitu, mentok, deadlock, pembahasan, begitu Bapak Ibu datang misalnya, kenapa ada gini gitu kan? Oh gini aja, nah langsung ada solusi. Sehingga orang akan merasa bahwa kok kalau ada orang ini tuh kayaknya semua tuh bisa gitu loh. Jangan sampai gini kan, kalau kita datang malah tambah ribut, malah tambah chaos, malah tambah rusuh gitu kan. Jangan sampai begitu ya. Sehingga kalau kita datang nih, teman-teman bilang gini, itu datang, yuk kita bubar gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi paham sampai sini ya. Jadi dinamit itu adalah perubah keadaan. Nah, yang terakhir adalah dinamis. Jadi dinamis ini artinya selalu bergerak. Tetapi selalu bergerak ke hal-hal yang baru. Itu yang disebut dinamis. Dia nggak monoton. Makanya lawan dinamis adalah monoton kan. Jadi orang yang dia bergerak sendiri, berinisiatif bergerak sendiri, dan dia menjadi perubah keadaan karena dia bergerak itu, dan gerakan dia itu selalu dinamis. Inginkan Tuhan kalau kita terima kuasa daripada Roh Kudus. Yang disebut kuasa itu dunamos. Ya, dunamos atau dunamis. Kalau di Alkitab disebut dunamis, kata asalnya dari dunamos. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu kan dia bilang bersaksi kan. Jadi kita ini bersaksi. Kalau dalam bahasa Yunaninya, bersaksi itu dari kata martus. Martus di sini artinya martir. Jadi martir itu adalah bersaksi. Oleh sebab itu apa? Kalau kita dibaptis Roh Kudus, kita akan menjadi martir-martir Yesus. Paham sampai sini ya? Jadi kalau kita baca dalam bahasa aslinya itu, maka kita akan paham, kita akan mengerti, dan kita tahu makna sebenarnya itu apa gitu ya. Jadi maknanya jauh lebih dalam. Oke, sekarang kita lihat nih Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu lihat, saya bikin kapital semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pertanyaan saya, ada berapa orang percaya saat itu? Bapak Ibu lihat merefer ke Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Di situ dikatakan ada 120 orang.
Jadi ketika tiba hari Pentakosta, ada 120 orang percaya berkumpul di satu tempat. Gitu ya. Ngapain mereka? Menantikan hari Pentakosta dipenuhi Roh Kudus, gitu ya. Nah, dua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi lihat Bapak Ibu ya, gini kan. Ini kan pesan Yesus adalah bahwa sebelum Yesus itu naik, jangan pergi kemana-mana, kata Yesus kan. Kamu tetap di Yerusalem, tunggu sampai kuasa itu diberikan kepada kamu. Nah, disinilah kuasa itu diberikan, di Kisah Para Rasul 2. Oke? Kemudian ayatnya keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke? Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu lihat ini, dari orang percaya tadi, ada 120 orang banyaknya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Kan tadi saya tanyakan, yang dikapitalin ini nih, yang dikapitalin ini, semua orang percaya, itu ada berapa orang? Ada dijelaskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, ada 120 orang. Ya kan? 120 itu orang percaya. Nah, bagaimana bisa dia disebut orang percaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lihat Bapak Ibu ya. Berarti apa? Orang percaya itu, kalau dari Kisah 1 ayat 21 sampai 22, adalah orang yang dibaptis air. Sampai dipaham ya? Jadi, kita ini baru dikatakan sebagai orang percaya saat ada kelahiran baru. Karena baptisan air itu sebagai tanda pertobatan, kita menerima tanda pertobatan itu dengan baptisan air dan kita menjadi lahir baru. Pada saat kita lahir baru itulah ada meterai yang diberikan oleh Allah Bapa dari sorga yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak Allah. Klaim kita sebagai anak Allah itulah makanya setelah kita dibaptis, maka kita bisa minta kepada Bapa. Karena kita sudah jadi anaknya. Kalau kita belum jadi anaknya, maka pada saat minta, ya surga akan bilang kamu siapa gitu loh, nggak dikenal. Ya kan, itulah makanya orang-orang yang tidak dibaptis bertanya-tanya kenapa doa saya itu nggak dijawab-jawab, kenapa doa saya sepertinya nggak ada kuasa. Nah itu ya, oke sekarang lihat ya, baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi satu kali Bapak Ibu. Dan nggak terulang lagi. Kan, jadi bagaimana memahami arti baptisan Roh Kudus itu? Bapak Ibu lihat di kata-kata Paulus 1 Korintus 12 ayat 13. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab boleh buka 1 Korintus 12 ayat 13 itu dibilang gini, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kalimat ini menggunakan dalam bahasa Yunani berbentuk aorist tense. Ya, jadi Bapak Ibu gini ya. Kalau bahasa Indonesia itu kata orang nih ya, kata orang belajar bahasa Indonesia itu paling gampang. Karena dia nggak ada tense, ya, nggak ada tenses gitu ya. Tenses ini kan untuk menandakan bahwa kalimat itu kejadiannya dulu, sekarang, atau yang akan datang, itu dalam bahasa Indonesia tuh nggak terlihat gitu loh, karena kata kerjanya sama. Coba bilang gini ya, saya makan durian, ya kan? Saya makan durian dulu, sama saya bilang saya makan durian sekarang, sama saya bilang saya makan durian nanti, itu kata kerjanya sama-sama makan. Nah, beda kalau bahasa Inggris, bahasa Yunani, atau bahasa Ibrani, itu kata kerjanya itu tuh beda. Kalau di masa lalu, di masa sekarang, sama di masa depan, itu kata kerjanya beda. Terus yang hebatnya lagi kalau di bahasa Yunani sama bahasa Ibrani, kata kerja itu akan menunjukkan bahwa yang ngomong itu laki-laki atau perempuan. Jadi subjeknya itu laki-laki atau perempuan atau netral, itu kelihatan gitu ya. Jadi kalau dia bilang, kok ada netral Pak? Iya, karena misalnya kayak Tuhan kan kita nggak tahu, ya kan? Nggak ada jenis kelaminnya, Roh Kudus juga kita nggak tahu, makanya mereka menggolongkan itu menjadi netral gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat Alkitab bahasa Yunani, karena saya sekolah, saya dapat Alkitab bahasa Yunani, itu setiap kata itu atau kalimat itu dijelasin itu dalam tensesnya apa. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada 16 tenses. Jadi saya kasih tahu sama Bapak Ibu ya, bahasa Yunani ini adalah salah satu bahasa terjenius di dunia. Tensesnya aja ada 16. Ya, salah satunya adalah aorist tense nih. Jadi ini mirip seperti past participle tense. Artinya apa? Yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu yang sudah lewat,
yang terjadi hanya satu kali dan tidak akan pernah terulang lagi. Hebat ya? Bisa begitu ya bahasa ya dibuat ya. Nah, jadi sehingga kalau kita baca dalam bahasa aslinya kita akan paham bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali. Sama dengan baptisan air hanya satu kali. Jadi berarti bahwa baptisan Roh Kudus itu terjadi satu kali. Setiap orang percaya secara status telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus bersama-sama dengan orang-orang pilihan, atau yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus di segala zaman sejak hari Pentakosta itu. Jadi Roh Kudus itu telah mempersatukan orang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian di sini adalah kematian manusia lama kita, sifat-sifat kita yang jelek di masa lalu, ya kan, manusia lama kita yang berdosa. Kemudian kebangkitan itu artinya kita menjadi manusia baru. Itulah yang disebut lahir baru. Oke. Jadi baptisan Roh Kudus ini kita terima pada saat kita percaya kepada Kristus, kemudian kita melalui kelahiran baru yaitu dengan baptisan air, makanya kita dapat Roh Kudus. Tahan sampai sini ya. Yesus sendiri dia dibaptis. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Itu Yesus setelah dia dibaptis, dia keluar dari air, kemudian dibilang apa? Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu suara dari Bapa di sorga. Oke, paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita lihat ya. Apa dampak daripada baptisan Roh Kudus? Dampak yang pertama adalah menjadi anggota tubuh Kristus. Tapi Ibu lihat ya, kalau bicara tubuh, lihat begini kan. Tubuh manusia itu tidak ada yang bisa klaim bahwa dia lebih penting daripada yang lain. Tidak ada bilang bahwa jantung lebih penting daripada jari. Apalagi kuku. Kuku nggak penting. Saya penting, kata jantung. Ya kan? Karena kalau saya berhenti, maka kamu akan berhenti semuanya. Gitu ya. Tapi kuku bilang begini. Coba kalau kuku saya cantengan. Ya kan? Nusuk. Yang sakit siapa? Semua sakit. Sampai jantung juga kerjanya lebih ekstra. Karena apa? Karena untuk ngelawan infeksi dari cantengan itu. Gitu ya. Makanya jadinya nggak ada yang bisa klaim. Itulah yang Tuhan mau, bahwa di tubuh Kristus itu nggak boleh ada yang bilang bahwa saya lebih penting. Jadi tubuh Kristus itu adalah kita para jemaat. Gereja-gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi yang pertama, baptisan Roh Kudus itu menjadikan setiap orang percaya sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Yang ngapain? Tubuh itu kan saling memperlengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung, saling merasakan, dan saling memperhatikan, ya kan? Melalui kesatuan dalam Kristus itulah kita harus sama-sama merasakan sukacita dan juga penderitaan, karena kita adalah semua tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kadang-kadang tuh ya kita baru sadar bahwa ternyata fungsinya ada tuh setelah misalnya luka gitu ya. Misalnya gini kan, jari manusia ini fungsinya tuh apa sih? Ya kalau jempol oke lah kita tahu, jempol itu buat menggenggam kan. Jadi kalau nggak ada jempol ya nggak ada yang genggam. Coba Bapak Ibu lihat nih ya, nggak ada yang genggam kan, makanya perlu jempol untuk menggenggam. Sorry. Tapi kalau jari manis, fungsinya untuk apa? Ya kan? Tapi begitu ini luka, baru ketahuan bahwa, oh ternyata ini fungsinya untuk itu. Makanya begitu itu luka, nggak bisa ada pegangan gitu ya. Termasuk juga kelingking. Semua ini berfungsi gitu. Nah itulah yang Tuhan mau dari baptisan Roh Kudus itu, bahwa setiap jemaat, setiap gereja itu harus saling memperlengkapi. Nggak boleh bilang bahwa gereja gue lebih hebat dengan pujian penyembahannya. Enggak, gereja gue lebih hebat karena pelayanan diakonianya lebih hebat. Enggak. Tuhan kasih setiap gereja, setiap jemaat, setiap kita tuh dengan talenta yang beda-beda. Nah, Tuhan kasih saya talentanya mengajar. Makanya saya fokus di mengajar. Saya tidak ke pelayanan yang lain. Gitu ya, saya fokus ngajar. Dan pengajaran saya ini lebih banyak sekarang ini mengajar anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda itu adalah generasi fatherless gitu ya. Mereka ini fatherless generation. Apa artinya fatherless generation? Anak muda ini tumbuh tanpa figur seorang bapak. Karena figur seorang bapak itu adalah yang mendisiplinkan, yang kasih sayang, yang menuntun, yang coaching, yang mentoring gitu ya. Nah itu kurang anak muda itu. Makanya anak muda itu perlu figur bapak gitu ya. Di satu sisi tegas, disiplin, satu sisi dia lembut. Makanya nggak ada bapak yang kasih anaknya ular kalau dia minta roti, nggak ada kan. Nah itulah kasih bapak itu ya. Nah, jadi dengan orang dibaptis Roh Kudus itu, maka dia sadar bahwa dia punya kemampuan apa, dia punya talenta apa, punya skill apa, dan itu akan saling menutup, saling membutuhkan, saling memperlengkapi.
Tidak ada yang klaim bahwa dia lebih hebat daripada yang lain gitu ya. Oke. Yang kedua, jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, maka dia menerima karunia Roh Kudus. Nanti akan ada sesi akan dibahas apa itu karunia Roh Kudus gitu ya. Jadi karunia Roh Kudus itu adalah di mana setiap orang memiliki karunia yang berbeda. Kalau lihat dari 1 Korintus 12, 7 sampai 11, Roma 12, 4 sampai 9, kemudian 1 Korintus 12 ayat 13, itu dibilang apa? Minum dari satu roh. Artinya apa? Kalau orang itu punya skill yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda, tapi asalnya dari satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus, ya kan? Makanya jangan sampai terbelah-belah. Gitu ya. Yang ketiga, memperlengkapi orang-orang percaya. Jadi memperlengkapi orang percaya itu dengan apa? Dengan karunia-karunianya dan kuasa sehingga dapat bersaksi dan melayani Tuhan. Ya kan? Jadi ini bahwa baptisan Roh Kudus itu untuk memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia roh untuk apa? Bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Makanya lihat bahwa Yesus itu mulai bisa bukan mulai bisa. Dia mulai melayani setelah dia dibaptis. Jadi setelah dia dibaptis, kemudian dia dicobai iblis nggak menang, setelah itu apa? Baru dia melayani. Kenapa? Karena itulah perlu lahir baru untuk bisa, gitu ya. Jadi baptisan Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi orang percaya. Jadi berdasarkan pengertian ini bisa dibilang adalah bahwa seluruh gereja Yesus itu kalau tanpa pertolongan Roh Kudus nggak mungkin bisa punya kuasa untuk bersaksi dan melayani, nggak mungkin. Jadi ya itulah makanya kalau misalnya bangun satu pelayanan gitu ya baik di Komsel atau apa gitu ya, jangan terlalu banyak pakai programnya sekuler. Sekali lagi saya bilang nih ya, jangan terlalu banyak pakai programnya sekuler. Kenapa? Karena tidak melibatkan Roh Kudus. Kalau tidak melibatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak campur tangan, dia tidak terlibat, maka keberhasilannya tidak akan bisa didapatkan. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu terlibat di dalam pelayanan, dapat tuntunan dari Roh Kudus bagaimana bisa melayani di dalam satu pelayanan, kemudian pelayanan itu coba dibawa ke dunia sekuler, pasti tetap berhasil. Nah, ini bedanya. Itu ya, ini bedanya gitu. Itulah sebabnya sebelum murid-murid Yesus itu pergi untuk bersaksi dan melayani, mereka tuh diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem. Ngapain? Sampai mereka menerima baptisan Roh Kudus, ya. Untuk apa? Diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Paham sampai sini ya? Itulah makanya kalau Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus, maka Bapak Ibu akan berani untuk bersaksi. Nggak akan takut lagi. Akan berani untuk ngomong, untuk menegur gitu ya. Kalau orang itu nggak mau ditegur, ya udah biarin aja. Tapi kalau enggak, dia akan banyak keraguan-raguannya. Bahkan di rumah juga dia bisa ketakutan gitu ya kan. Nah, karena Roh Kudus itu dia tuh roh kebenaran, makanya tidak pernah ada roh ketakutan kalau kita udah tinggal di dalam Roh Kudus. Oke? Yang keempat, ya, membawa transformasi. Tapi buat artinya transformasi, perubahan. Jadi baptisan Roh Kudus itu yang keempat ini adalah membuat perubahan pola pikir atau cara pandang kita terhadap semua orang percaya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa jangan lihat dari orang itu orang Yahudi atau orang Yunani, atau orang itu budak atau orang merdeka. Kalau sudah percaya kepada Kristus, maka mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Gitu ya. Jadi apakah kita punya profesi itu adalah direktur kah, pengusaha kah, tukang tambal ban kah, ART kah, gitu ya. Kita ini satu tubuh, gitu ya. Jadi inilah bahkan dibilang bahwa itu harus kompak gitu loh, jadi satu, ya kan. Jadi jangan dipisah-pisah, ya. Itulah disebutnya membawa transformasi. Yang kelima, menghasilkan buah roh. Jadi tadi ada karunia roh, sekarang ada buah roh, oke? Jadi kalau tadi karunia roh itu orang itu mendapatkan karunia berbeda-beda, tapi asalnya dari satu Roh Kudus. Kalau ini buah roh itu satu buah, kalau dia dibelah buah apel misalnya, tetap potongan-potongan itu disebutnya buah. Makanya tidak dibilang buah-buah roh. Dia disebutnya adalah buah roh. Karena apa? Dia satu sebenarnya gitu ya. Jadi yang kelima ini, buah Roh Kudus di sini itu dalam bentuk tunggal. Kalau bahasa Yunaninya, buah roh ini disebutnya karpos. Jadi karpos itu menunjukkan bentuk tunggal, ya kan? Tetapi majemuk sifatnya. Gitu ya. Nah, kesatuan dan banyak segi dari buah roh ini mencerminkan integritas dan keharmonisan. Buah Roh Kudus berasal dari dalam dan tidak ditambah dari luar. Lihat ya, buah Roh Kudus berasal dari dalam. Artinya apa? Buah Roh Kudus murni dari Roh Kudus. Tidak ada campur tangan,
dari kepintaran kita, dari kehebatan kita, dari lingkungan, itu nggak ada. Ya, ini adalah hasil kehidupan baru. Itulah sebabnya ini berulang-ulang saya sampaikan gitu ya, bahwa orang hanya yang lahir barulah yang dia dibaptis air, kemudian dia akan dibaptis Roh Kudus gitu ya. Nah, itu mengakibatkan kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Yang keenam, yang terakhir, relasi yang baru. Jadi setelah dibaptis Roh Kudus, orang percaya dibawa ke dalam satu relasi yang baru dengan Tuhan. Suatu relasi yang akrab dan dinamis. Akrab karena roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hubungan bapak sama anak itu akrab ya, tidak ada jarak. Satu hubungan yang kompak gitu ya. Ya kan? Kemudian apa? Dinamis karena ia menyertai senantiasa dan bekerja di dalam dan melalui orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, Roh kebenaran kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi karya Roh Kudus ini bersifat ganda, yaitu dari dalam dan dari luar. Jadi artinya begini kan, kalau dari dalam itu artinya bahwa Roh Kudus itu yang memberikan itu murni dari Dia, tidak ada sangkut pautnya atau diperlengkapi oleh skill kita, itu enggak. Tetapi dari luar itu adalah yang membuat kita menjadi dinamis dengan orang-orang percaya. Dinamis adalah sesuatu yang berkembang terus, yang bergerak terus. Ya, demikian tentang baptisan Roh Kudus. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Pak pertama. Baik. Jika seseorang dibaptis percik, memang tidak alkitabiah kah? Karena seharusnya dibaptis selam. Tapi apakah baptis percik tersebut menjadi dibenarkan karena sesuai iman orang tersebut? Oke, makanya begini Bapak Ibu lihat ya, bahwa saya tidak bilang bahwa baptisan percik itu salah atau tidak, konteksnya bukan itu kan. Lihat begini, gereja yang doktrinnya baptisan percik, mereka tidak mengajarkan karya Roh Kudus. Ya, lihat ya. Gereja yang doktrinnya mereka menganut kepercayaan baptisan percik, mereka tidak percaya atau tidak mengajarkan karya Roh Kudus. Tapi hanya gereja yang mengajarkan atau menganut baptisan air, maka mereka mengajarkan mengenai karya Roh Kudus. Itu aja jawabannya ya. Oke. Dan juga mungkin Pak, pengalaman pribadi saya ya kan, saya pikir kenapa kok waktu itu di gereja yang baptisan selam, orangnya tuh lebih oh Tuhan mujizat ini, mujizat itu. Sedangkan waktu itu saya kurang mengalami mungkin. Cuman saya lihat pun ketika kita menginjili karya Tuhan itu dan mujizat itu lebih nyata loh. Dan turunnya itu kan bukan hanya ke orang Kristen ya. Ketika waktu itu saya menginjili orang non Kristen, mujizat itu terjadi. Jadi kalau ayatnya tuh berkata betul ya bahwa kuasa Roh Kudus itu menyertai kita ketika kita melakukan penginjilan. Tuh. Karena kadang kita duduk di rumah, aduh Tuhan pengen ada mujizat, cuman kan juga kalau kita cuman hanya motion dan bukan action, kita cuma belajar, cuman kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi mujizat Tuhan juga bu, ya. Ini menarik nih Pak Ian ya. Contohnya begini ya, Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa dapat gambarannya ya. Kalau orang yang tidak diajarkan, jemaat yang tidak diajarkan karya Roh Kudus, kalau misalnya sakit, maka actionnya apa? Bawa ke dokter. Jangan lama-lama. Saya tahu nih dokter yang bagus gitu ya kan. Tapi kalau orang yang percaya Roh Kudus, didoain dulu. Bukan berarti anti dokter, enggak, tapi doain dulu. Minta Roh Kudus jamah, kuasa kesembuhan turun. Kalau dia sembuh, ya dia akan ceritakan ya ada mujizat sembuh. Tapi kalau misalnya dia nggak sembuh, baru dia ke dokter. Ya kan? Karena ke dokter juga dipakai oleh Roh Kudus, orang yang bertalenta untuk melayani kita. Ya kan? Tapi kalau orang yang nggak percaya Roh Kudus, doain dulu. Gila, doain. Bawa ke dokter, ya kan gitu. Nah itu aplikasinya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu paham ya. Yang bedanya kalau misalnya orang yang tidak menganut karya Roh Kudus atau tidak percaya karya Roh Kudus dengan yang percaya karya Roh Kudus. Saya mengalami Pak, anak saya itu sakit Tourette waktu itu, dia nggak bisa sembuh. Saya bawa ke dokter mana-mana nggak bisa sembuh. Saya ke profesor di rumah sakit yang cukup ternama ya di Bandung. Ternyata profesornya anaknya juga Tourette Pak, sampai umur 21. Terus waktu itu saya pikir ya udah saya doain aja deh, doain. Tahu Tuhan kasih sebuah petunjuk ya, oh ini masalahnya sama postur nih. Jadi saya perbaiki posturnya ke dokter postur, kan nggak ada yang pikir kan, sakit otak bawa ke dokter postur, sembuh tahu Pak. Dan Nah, itu juga ya kan, nggak lama. kan? Nah itu bedanya. Karena saya udah, Bapak Ibu, saya udah ngalamin anak saya tuh kena virus di trombosit.
karena virusnya nempel di trombosit, antibody tembak. Jadi dia punya trombosit itu turun. Normalnya kan 250.000 ya, pas 150.000. Anak saya sampai di 5.000. Hmm. Waktu itu 30.000 dokter bilang harus transfusi trombosit. Saya Hmm. bilang jangan dulu dok gitu. Udah di 5.000 udah nggak bisa. Hmm. Tapi kita doain gitu ya. Dan ternyata memang Tuhan panggil saya sebagai full timer pelayanan itu lewat anak saya. Karena Hmm. Tuhan bilang kan waktu saya doain, kamu mau anakmu sembuh? Kamu mau nggak serahkan hidupmu untuk melayani aku sepenuh waktu? Saya bilang mau Tuhan. Kalau kamu Hmm. mau, saya bawa anakmu ke dokter, anakmu sembuh. Anak saya Hmm. sejak itu nggak pernah saya bawa ke dokter, anak saya sembuh. Puji Tuhan, Pak. Tapi papa saya marah sama saya, ya kan? Karena papa saya dari gereja yang tidak percaya Roh Kudus, ya kan? Dia Hmm. bilang, kamu orang tua apa? Orang tua gila kamu katanya. Anak Hmm. kamu sakit, kamu cuma doain katanya gitu. Tapi saya bilang ke papa saya, Pak udah, aku ini bapaknya, aku yang bertanggung jawab. Aku pakai iman aku, nanti bapak lihat. Hmm. Nah, dari sejak itulah papa saya akhirnya jadi mulai percaya Tuhan, mulai percaya pelayanan. Karena waktu dia sakit, ya kan, kena prostat, dia panggil saya khusus. Mau nggak doain bapak? Hmm. Saya tembak aja. Kenapa pak? Takut mati ya? Iya kata dia. Kesempatan tuh saya menginjili dia. Udah sejak itu dia hidupnya enjoy gitu loh, udah nggak lagi ketakutan. Nah, itulah bedanya ya. Yang kalau apa karya Roh Kudus dengan yang tidak. Oke, lanjut. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya. Secara konkret, bagaimana proses baptisan Roh Kudus itu terjadi dan bagaimana cara mengenali bahwa itu adalah baptisan Roh Kudus? Apakah ada ciri khasnya? Ya, tadi yang saya bilang kan, itu nggak perlu diminta, ya kan? Hmm. Jadi orang yang lahir dari baptisan, ya kan, yang baptisan air, waktu dia keluar dari air, dia akan dapat. Kan itu yang dibilang kan akan menerima kuasa kan. Masalahnya adalah kuasa itu dipakai nggak gitu. Makanya dinamo itu kalau nggak dipakai rusak. Coba di dinamo mobil, terutama mobil Eropa gitu ya, kalau nggak dipakai rusak dianya. Jadi kan dibilang kan kuasa itu disebutnya Hmm. dunamos, ya kan? Jadi dia Hmm. tuh dinamo penggerak, makanya harus digerakin supaya apa? Supaya semakin tajam. Jadi kalau itu nggak digerakin, nggak dipakai, misalnya gini kan, sudah kayak tadi yang saya bilang, coba mulai dipakai kalau Tuhan kasih karunia ngomong, coba ngomong gitu. Salah nggak apa-apa, tapi coba dipakai nanti pelan-pelan akan kan kayak Musa kan. Saya nggak bisa ngomong Tuhan, kata Tuhan, ya udah kalau kamu nggak bisa ngomong pakai Harun, tapi kan lama-lama akhirnya Musa bisa ngomong gitu kan. Jadi harus dipakai gitu ya supaya semakin dipertajam. Jadi inilah kesalahannya banyak orang setelah dia dibaptis, dia diem aja padahal pada saat pengarahan baptisan air dikasih tahu setelah ini tertanam di Komsel, baca firman Tuhan, mulai melayani. Nah, disitulah bahwa nanti akan dipertajam sama Tuhan, dipakai, diperlengkapi kan gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak bahwa tubuh manusia itu ada hukum namanya hukum ius and disuse. Jadi hukum itu begini Bapak Ibu, tubuh kita ini kalau nggak dipakai mengecil. Coba ya, saya pernah punya sepupu, dia sakit leukemia, setahun nggak turun dari tempat tidur. Begitu dia setahun, dia udah mulai ada progres, dia turun dari tempat tidur, kakinya nggak bisa napak. Dan dia belajar lagi, jalan lagi. Pelan-pelan gitu. Nah, itulah manusia aja tubuhnya dirancang Tuhan. Hukumnya use and disuse. Coba kalau otak nggak dipakai deh. Nggak kerja, nonton aja ya kan. Tumpul otaknya ya kan. Ntar jadi pelupa ya kan. Gitu ya. Nah, makanya karya Roh Kudus itu tuh harus dipakai, diperlengkapi. Maksudnya supaya Tuhan semakin pertajam. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kita setelah kita terima baptisan air. Nah, mungkin pertanyaan tambahannya Pak. Jadi setelah baptisan air itu, apakah selalu baptisan Roh Kudusnya instan datang? Karena saya lihat ada yang dibaptis langsung dia berbahasa roh. Mungkin kalau ada yang kuasa kegelapan jadi manifestasi ya. Itu saya ada lihat beberapa baptisan yang saya pernah lihat. Nah, apakah harus selalu seperti itu, Pak? Karena kan dulu saya datang dari background yang nggak percaya baptisan air. Jadi waktu mau dibaptis air, saya mikir dalam hati saya dan pikiran saya, mungkin saya terlalu overthinking ya. Wah, nanti ada apa ya abis ini? Ada apa? Toto udah itu kecuali basah, nggak ada apa-apa yang terjadi. Kok nggak ada apa-apa gitu. Oke, Bro Ian tahu nggak? Orang yang dibaptis air itu motifnya beda-beda, Bro Ian. Ah, ah, Ada yang motifnya karena mau nikah, ya kan? ah, ah, Karena mau nikah, syaratnya harus baptisan air, ya udah dia baptisan air, ya kan? Berarti kan waktu dia menyerahkan dirinya untuk baptisan air, itu hmm, nggak datang dari hatinya dia, hmm, karena orang. Akan hmm, berbeda nggak hasilnya? Jelas dong, berbeda dong. Ya hmm, kan? Tapi kalau orang yang memang dia datang karena pengalaman rohani, dia rindu untuk dia berubah, mau lahir baru dari hatinya, maka kuasa itu akan beda dengan orang yang
karena disuruh orang tua yang nggak paham, ya kan? Akan beda. Nah, Hmm. jadi kembali lagi pertanyaan ini jawabannya adalah kembali ke Bapak Ibu, motivasinya untuk baptisan air itu apa? Hmm. Gitu ya. Pastikan motivasinya Hmm. adalah memang kerinduan datang dari diri sendiri untuk lahir baru, untuk menerima keselamatan, menjadi anak Allah, maka Roh Kudus itu akan turun. Tapi kalau enggak, ya enggak, Hmm. ya kan? Nah, itulah yang perlu dicek ya, Bapak Ibu ya. Dan waktu kita misalnya Pak, melayani seseorang ya, kan kita pengen kuasa Roh Kudus bekerja. Itu kan kita nggak perlu sampai doa-doa dengan suara keras menggelegar gitu dalam nama Tuhan Yesus, atau kita cukup Ya, berdoa dengan dari hati. Nanti saya juga betul. pernah sih beberapa kali, kok dijawab ya doanya gitu, saya sendiri juga kaget. Iya, betul. Lagian gini ya, iblis tuh nggak takut suara keras kita. Ah, Makanya nggak perlu teriak-teriak. Kan kata iblis, orang itu aja, apa, murid aja bilang, iblis bilang, kamu siapa? Gitu ya kan. ah. Kalau Yesus aku kenal, kamu siapa? Katanya gitu. Enggak perlu. Yang perlu adalah penyertaan Roh Kudus atau Tuhan ada bersama dengan kita. Nggak usah ngomong pun, kita pegang aja udah teriak-teriak orang. Wow, oke, luar biasa Ya kan? Pak. Gitu. Eh, nah ini pertanyaan lanjutan mirip Pak di atas. Jadi dia bilang bagaimana kita tahu kalau Roh Kudus itu sudah membaptis kita? Apakah hanya cukup dengan dibaptis air dijamin Roh Kudus membaptis kita atau bagaimana? Ya, mungkin kan gini ya, Bapak Ibu pernah nggak gini? Saya mau berubah gitu ya kan. Terutama laki-laki nih. Hmm, Laki-laki kan cuma jago ngomong doang, saya mau berubah gitu ya kan. hmm, Terus kalau misalnya, apalagi gue bilang gini, kapan mau berubahnya? Ya nanti gitu ya kan. Mau berubah apa? Aku mau jadi lebih baik. hmm, Tapi yang tahu bahwa kita berubah siapa? Orang kan, bukan diri kita kan. Jadi hmm, kalau kita hmm, bilang, gue mau berubah gitu ya kan. Kata orang, enggak, lu nggak berubah-berubah sama aja, ya kan. Jadi makanya dibilang kuasa itu tadi, bahwa kuasa yang diberikan oleh kudus itu akan keluar, akan hmm, berdampak. hmm, Sehingga orang akan melihat, kalau sekarang beda ya, lebih hmm, hmm, sukacita, ya kan, lebih pendamai. Kalau tadinya ada apa ngajukin ribut, kalau sekarang udah enggak gitu ya kan. Terus apa? Lebih lebih apa namanya? Lebih tenang. Kalau ada orang butuh bantuan dia tolong, kalau dulu mah boro-boro ya kan gitu. Nah, itu yang hmm, dirasakan oleh orang. Makanya tadi kan menjadi saksiku di Yerusalem, artinya apa? Menjadi saksiku di keluarga. Jadi keluargalah yang akan melihat perubahan kita. Kemudian di Yudea, ini adalah dengan sesama orang percaya. Ya kan? Jadi kita di gereja, teman sepelayanan, teman sekolah, teman kerja, melihat kita berbeda. Kalau dulu diajakin korupsi mau, setelah dibaptis udah nggak mau lagi, udah nggak berani, ya kan gitu. Nah, kemudian di Samaria adalah di hadapan orang-orang non percaya dan di seluruh ujung-ujung bumi, artinya sampai ke semua gitu. Jadi hmm, kita nggak bisa bilang bahwa kita yang tahu, tapi orang yang akan merasakan. Tapi kita juga bisa, misalnya begini, kamu cek diri kamu bahwa Bapak Ibu masih punya rasa takut nggak? Masih punya rasa khawatir nggak gitu? Karena kalau udah kita bersama Roh Kudus, udah punya pengalaman-pengalaman pribadi, rasa itu akan lama-lama akan hilang. Udah nggak lagi takut lagi. Bayangin kalau saya dari profesional dengan gaji besar tiap bulan, terus jadi full time, saya nggak khawatir, nggak takut, ya kan? Terus saya dipelihara Tuhan gitu. Nah, nggak mungkin kan kekuatan saya sendiri kan? Nggak mungkin. Bisa-bisa saya bisa jadi gila kali, terima fasilitas hmm. besar gitu, terus tiba-tiba nggak punya apa-apa gitu, nggak mungkin. Tapi karena Roh Kudus lah, makanya kekhawatiran itu jadinya nggak ada lagi. Demikian, Pak ya. Ya, secara duniawi itu sangat berat sih Pak. Iya betul. Dunia itu kan memberikan roh ketakutan kepada kita. Hmm, hmm. Coba Bapak Ibu lihat ya gini ya, krisis minyak goreng. Bapak Ibu lihat siapa yang rebutan. Ibu-ibu. Iya maksudnya ibu-ibunya tanda-tandanya tahu sendiri ya kan. Ya kan. Ayo coba kalau di daerah-daerah misalnya Kelapa Gading kah, Pluit kah, minyak goreng banyak nggak ada yang rebutan. Hmm, Jadi udah kelihatan kan, kalau orang yang dia bersama dengan Roh Kudus yang nggak khawatir, minyak goreng naik, ya kan? Emang kenapa kalau naik? Kalau Tuhan kasih berkat, ya kita beli. Harga 100.000, kita beli 100.000 gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak dalam Tuhan, di mana ada operasi pasar, wah ngantri, keluarga ngantri, bolak-balik, timbun, ya kan? Begitu timbun busuk, ya kan? Jadi kan itu yang dilakukan oleh orang Israel kan. Di padang gurun, Tuhan bilang ambil secukupnya. Itu kan mau ngajarin, hmm, ini harus hmm, ambil secukupnya, gitu. Jangan jangan serakah. Nah, orang Israel nggak percaya kan, diambil lebih, busuk roti mananya. Ya kan Tuhan udah bilang kan, kamu nggak mau dengerin roti itu berulat, percuma kamu ambil juga, besoknya busuk. Jadi kamu belajar untuk mengandalkan aku hari ke hari, tiap hari, kata Tuhan. hmm. Gitu ya Oke, Bapak Ibu ya. Oke. oke.
Nah, jadi ini lanjut yang atas, saya skip beberapa pertanyaan supaya pertanyaan nyambung Pak ya. Jadi apakah jika seseorang tersebut belum dibaptis selam dan hanya percik atau sudah sidi, berarti dia tidak menerima kepenuhan dari Roh Kudus? Ya itu yang saya bilang tadi kan. Coba aja Hmm. dicek aja orang itu. Orang itu suka ngomong Roh Kudus nggak? Hmm. Orang itu suka sakit sini 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 gue doain gitu ya kan. Orang Hmm. itu begitu nggak? Karena itu kan karunia roh atau karya Roh Kudus yang akan keluar kan. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi itu jawabannya, ya kan? Tapi kan kalau misalnya dibilang begini kan, apakah seperti itu? Saya nggak berani absolut bilang begitu karena Tuhan punya Hmm. hak prerogatif, ya kan? Hmm. Kita Hmm. nggak pernah tahu. Paulus itu kan awalnya kan nggak dibaptis, langsung perjumpaan dengan Yesus, betul kan? Itu kan hak Iya. prerogatif Tuhan kan? Dia hanya muncul itu kepada Paulus, ke yang lain nggak, ya kan? Makanya saya bilang saya nggak berani bilang absolut begitu, tapi saya bilang coba cek aja untuk kita bisa melihat eh, tandanya bahwa di dalam dia ada Roh Kudus nggak. Omongan dia itu apa namanya mengindikasikan bahwa ada Roh Kudus dalam diri dia. Misalnya orangnya nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, sukacita, gitu nggak orangnya. Gitu. Nah dari sana, Dan ini pun kita tidak merendahkan atau menyalahi denominasi lain, Pak ya, karena betul saya sendiri betul. walaupun pun dari Reform, saya masih Reform sekarang, ya walaupun mereka tidak mempercayai baptis Islam, cuman saya lihat pelayanan mereka tuh luar biasa, pelayanan mereka Betul. luar biasa, pelayanan mereka ke daerah-daerah pedalaman luar biasa, dan saya lihat Tuhan pun berkati jemaat di sana luar biasa, mereka pun rendah hati, mereka nggak mata duitan lah istilahnya, atau ngejar berkat gitu istilahnya, karena secara pengetahuan Alkitabiahnya sangat kuat. Hmm. Jadi tahu nih, oh ketika kita ada diakonia, ada perpuluhan itu untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di pedalaman. Dan dari sana pun Tuhan berkati gerejanya luar biasa sampai saya lihat kalau bukan Tuhan yang bekerja tuh nggak mungkin Pak. Karena awalnya itu gereja yang saya dirikan sekarang di 27 cabang, yang sorry, di tempat saya berjemaat, awalnya itu dari 5 anak muda main basket. Hmm. Kan ya impossible Pak. Sampai hari ini 27 cabang, punya tempat pelayanan di itu, walaupun nggak ada baptisan selam. Ya, Jadi gitu. Nah, ya itu yang saya bilang tadi kan. Jadi kita tubuh nggak bisa Kristus. bilang itu absolut gitu ya. Hmm, Nah, hmm, Tuhan punya hak prerogatif gitu untuk memberikan kuasanya kepada siapa yang dia mau. hmm. Oke, Pak, berikutnya, bagaimana cara membedakan suara Roh Kudus? Apakah itu sama dengan suara hati? Bagaimana cara kita memastikan bahwa suara tersebut itu adalah suara Roh Kudus? Oke ya, ini pertanyaan ini sering banget ya ditanyain ya. Maksudnya banyak orang masih tetap penasaran gitu ya. Saya bilang begini ya, saya kasih ilustrasi sama kalian ya. Waktu saya tanya sama Tuhan bagaimana saya bisa menerangkan ini, Tuhan kasih tahu saya gini. Coba tanya sama anak-anak kamu, anak-anak saya dua ya perempuan, waktu mereka kecil loh ini ya. Jadi saya tanya gini sama mereka, mereka lagi main, saya bilang gini, kakak adik, kalau kakak adik lagi di kamar berdua, terus di luar itu lagi ada acara keluarga, ada 100 orang, semua ngomong, kamu bisa bedain nggak mana suara papa? Mereka bilang bisa. Yakin nggak ketukar? Enggak, yakin. Pasti, pasti kata mereka. Terus saya tanya kan, kenapa bisa gitu? Bisa pasti. Ya karena kan kakak sama adik kan intim sama papa. Jadi udah kenal suara itu, jadi nggak mungkin ketukar kata dia. Jadi kuncinya itu keintiman. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau apa dengar suara Tuhan gitu ya, Bapak Ibu harus dimulai dari keintiman dengan Tuhan dengan membaca Alkitab. Itulah makanya saya bersusah payah, berjuang gitu ya, untuk memberikan contoh kepada Komsel, ayo kita baca Alkitab. Makanya saya inisiasi program RMA, rajin membaca Alkitab. Saya nggak bilang bahwa ini saya yang pertama, enggak, karena banyak gereja, banyak Komsel sudah memulai. Tetapi dengan RMA ini, kalau ada yang nggak tahu, bisa tanya sama saya. Jadi ada pembimbingan gitu. Hmm. Ya kan? Bahkan ketua-ketua Komsel yang nggak tahu, ada pertanyaan dari anggotanya, dikirim ke saya dan saya jawab. Ya kan? Sehingga mereka bilang apa? Sekarang udah masuk ke kitab ulangan, udah masuk ke kitab yang kelima, di bulan Maret. Mereka, setiap kali komsel saya selalu tanya loh kepada mereka, gimana? Ada bedanya nggak? Mereka bilang jauh bedanya. Jadi mereka bilang gini, awalnya Pak, saya sebel loh Pak Simon, kenapa saya harus ngelapor kayak anak kecil kita, apa kayak anak kecil aja katanya kan? Karena mereka ini profesional kan, suruh ngelapor lah, emang harus harus dikasih tahu ke orang gitu. Lama-lama akhirnya mereka paham bahwa apa yang saya lakukan itu mereka bilang, oh ternyata maksud Pak Simon itu mendisiplinkan kita ya. Karena kalau orang yang nggak disiplin nggak akan konsisten gitu. Tetapi kalau ditanya banyak yang gugur nggak? Banyak yang gugur. Awalnya rajin, ya kan, di tengah jalan, udah nggak lagi. Dan saya nggak marah sama mereka, karena semalam aja Komsel saya terangin kepada mereka. Kenapa orang Yahudi itu, orang Israel itu nggak nyampe ke tanah perjanjian? Karena mereka berontak kepada Musa.
Mereka marah kepada Musa, mereka bilang apa? Lebih enak di Mesir. Kamu ngajak kami ke padang gurun supaya kami mau dimatiin ya gitu. Padahal Tuhan udah bilang kan, kamu lihat ya banyak mujizat yang aku berikan kepada kamu, masa kamu masih pengen lagi balik ke Mesir gitu. Sementara tanah yang kuberikan kepada kamu adalah berlimpah susu dan madu. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa masa depan kita itu berlimpah susu dan madu kalau kita nggak paham maksud Tuhan itu apa dalam hidup kita? Baca Alkitab aja nggak pernah, bagaimana mau paham kan? Jadi semua ini harus dimulai dari keintiman dulu, yaitu baca Alkitab. Jadi kalau kita udah baca Alkitab, maka keintiman itu sudah kebangun. Nah, lihat ya, orang, manusia itu, kalau 40 hari dia konsisten terus-menerus, maka itu sudah menjadi kebiasaan. Maka lihat di Alkitab ya, bahwa Daud itu 40 hari melihat Goliat memaki-maki pasukan Tuhan, Daud marah. Jadi Daud berubah mentalnya setelah 40 hari melihat kelakuannya Goliat. Yesus puasa 40 hari, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mau konsisten, cobalah 40 hari berkorban konsisten, maka itu akan berubah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah intim dengan firman Tuhan, nanti Tuhan sendiri akan mengajarkan lewat firman-Nya itu. Makanya nggak akan pernah bisa ketukar. Karena gini kan, kalau Bapak Ibu baca gitu ya, sekarang bulan Maret dari ulangan 567 kalau nggak salah gitu ya. Tuhan tahu nih, nanti tanggal berapa akan baca kitab Yeremia misalnya. Di mana kitab Yeremia itu dulu pernah kita tanya sama Tuhan, nggak tahu ini apa sih artinya. Tuhan akan kasih kita masalah dari sekarang atau nanti. Begitu di Yeremia, seolah-olah dapat jawaban dari Tuhan. Nah, waktu dapat jawaban itulah, baca ayat itu, ada muncul di hati. Tenang anakku, aku menyertai engkau. Jangan engkau takut. Nah, suara itu tuh akan konsisten sama ayat yang kita baca. Disitulah akhirnya kita jadi kenal suara Tuhan. Makanya kalau misalnya ada orang ngomong sama saya gitu ya, Pak, Tuhan bicara sama saya gini-gini, Pak, ini gini. Saya gampang ngujinya, bener nggak itu suara Tuhan atau itu suara dia, apa suara iblis gitu ya. Kamu rajin baca Alkitab? Enggak, Pak. Bohong berarti. Enggak gitu. Orang yang intim sama Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan. Kalau enggak, nggak bisa. Paham ya? Makanya saya akan berjuang terus, akan mendampingi, menemani, sampai RMA ini kelar 1 tahun ini. Karena nanti begitu dari Wahyu, akan banyak gitu ya. Oh ternyata, oh gitu maksudnya, oh gitu. Kan lebih enak loh, Tuhan sendiri yang ngajarin daripada orang. Kalau orang kan, emang iya, emang gitu. Nggak percaya gue, gitu kan. Tapi kalau Tuhan, nggak mungkin kita gitu. Nah gitu caranya ya. Oke. Kalau saya adalah seorang pemalu dan pendiam dan tidak berani bersaksi, apakah berarti saya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan juga apakah Roh Kudus itu harus selalu ditandai dengan berbahasa roh? Dan Oke. bagaimana pendapat Bapak tentang bahasa roh? Oke, nanti akan ada sesi sendiri khusus bahasa roh. Bahwa baptisan Roh Kudus itu tidak selalu berbahasa roh. Itu dulu ya. Bahwa baptisan Roh Kudus itu tidak selalu tandanya berbahasa roh. Oke, kemudian menjawab pertanyaan yang tadi, Bapak Ibu gini ya, bersaksi itu bukan gini. Ayo Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersaksi? Ya, Ibu Lydia, Pak Eri Efraim, apakah mau bersaksi? Bukan gitu bersaksi, ya kan? Bersaksi itu gini ya kan. Kita misalnya di kantor nih, ya kan. Ada orang datang sama kita. Pak Simon, saya banyak banget persoalan keluarga nih. Aduh, papa saya begini, mama saya begini, ya kan. Terus kita bilang sama dia, saya juga dulu gitu loh, punya masalah. Yang saya lakukan, saya berdoa. Saya panggil nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya gitu. Saya nangis. Memang nggak langsung selesai masalahnya gitu ya kan. Tapi waktu saya panggil itu ada damai. Itu namanya bersaksi, ya kan. Jadi dia akan gini, oh gitu caranya gitu. Jadi jangan gini loh kalau bersaksi itu ya. Bertobat supaya masuk surga. Kita bukan Yohanes Pembaptis ya kan. Bertobat masuk surga, nggak gitu. Jadi kita harus cerita pengalaman kita sama Tuhan. Sehingga orang itu akan, oh gitu caranya. Sehingga dia akan ngikutin. Nah, setelah dia ngikutin, dia ngerasain dampaknya. Nah, itulah kuasa yang kita kasih ke dia bahwa dia merasakan dampaknya, baru dia akan bersaksi lagi sama orang. Ya kan? Karena masalah dia udah selesai kan dia jadi merasa hebat kan? Dia ketemu orang, gue juga dulu gitu, ya kan? Mau tahu caranya? Gini caranya, dia bersaksi lagi. Nah, itu akhirnya jadi multiplikasi. Paham ya? Jadi bukan berarti pendiam terus kayak tadi kan malu-malu. Ayo Ibu Sinta bersaksi. Oh enggak Pak, si orang pemalu Pak. Chat aja ya Pak. Enggak, bukan begitu ya bersaksi ya. Bukan begitu. Oke, misalnya ada saudara datang. Aku lagi kesusahan nih gitu ya kan. Oke, aku juga dulu punya kesusahan. Kamu mau pinjam uang berapa? 5 juta. Kita tahu kalau dikasih 5 juta nggak akan balik. Kita bilang, oke, saya doain ya. Saya kalau 5 juta nggak ada,
Tapi kalau 100.000 ada nih buat kamu aja 100.000 misalnya. Terus kita doain. Nah dia pulang damai. Ya kan dari 100.000 itu ternyata betul menolong dia. Nah gitu bersaksi namanya. Ya kan? Oke ya. Ya ada Pak, saya ngalamin beberapa pengalaman pribadi yang akhirnya ketika saya ketemu orang problem yang sama dari agama berbeda nih Pak, saya menggebu-gebu Injil dan saya ngerasa kalau itu ada ledakan gitu. Sampai saya udahnya abis dinner itu saya ngerasa nggak enak Pak, karena yang satu marah, sempat marah karena saya Iya. nggak ngejelekin agama orang ya, cuma saya bilang ini kebenaran tuh gini loh. Kamu lagi ngadepin ini, itu solusinya simpel, tinggal gini. Nah, udahnya saya pikir, aduh nggak enak juga nih rekan bisnis ada satu yang akhirnya ngambek kayak saya terlalu fanatik gitu. Tapi saya pikir sebodo amat lah gimana Tuhan. Yang Saya penting saya ya Pak Payen melaksanakan. ya. Pernah suatu waktu Tuhan ngomong gini sama saya loh. Kan saya kan sampai akhirnya tuh dapat ruangan sendiri gitu ya di Hmm, kantor karena posisi kan. Tuhan bilang gini, kamu kan selama ini udah sering baca Alkitab, bolak-balik udah habis, ya kan, udah khotbah. Ayo dong, naik level kata Tuhan. Naik level apa Tuhan? Bersaksi dong. hmm, Oke Tuhan bersaksi, tapi jangan sama yang believer katanya. Dengan non-believer, oh nggak berani saya Tuhan, saya bilang. Nggak berani Tuhan saya, gimana caranya Tuhan? Gampang kata Tuhan, ini beneran loh, saya kayak ngobrol begitu. Ya kan di pagi-pagi gitu kan di ruangan saya tuh. Kamu kan punya ruangan. Kamu kumpulin anak buah kamu kalau meeting ke ruangan kamu. Kamu kunci katanya gitu ya kan. hmm, Kamu kasih kesaksian mengenai diri kamu, hmm, mengenai aku gitu ya. hmm, Pengalaman kamu mengenai aku. Ya kan ke orang-orang itu. Udah kamu ceritain aja itu gitu ya kan. hmm, hmm, Nanti orang itu nggak akan berani keluar karena kamu bos katanya gitu. Apalagi hmm, di kamu kunci. Jadi mereka akan mangkut-mangkut aja kata Tuhan. Tetap hmm, saya nggak berani loh. Oke, meeting di ruangan saya meetingnya gitu ya. hmm, Tuhan gimana ngomongnya saya nggak berani ya kan. Bener loh Tuhan itu buka jalan loh. Ada yang nanya anak buah saya. Jadi meeting hmm, cuma 15 menit. Setelah itu anak buah saya nanya, Bang, abang tuh ngapain sih kalau Sabtu Minggu suka bilang pelayanan-pelayanan gitu ya kan? Terus saya hmm, terangin ya kan, saya hmm, terangin pelayanan-pelayanan gitu ya. Nah sejak itu setiap kali meeting saya selalu ngomong tuh, nih ya kalau punya hmm, masalah keluarga nih gini, pokoknya gini ya, kalau kalian mau coba, nggak ada jalan keluar, mentok, udah bener-bener mentok, kalian hmm, panggil nama Yesus, hmm. yang gitu. Panggil nama Oh. Tuhan Yesus. Gitu ya. Tapi lengkap panggilnya Tuhan Yesus Kristus ya saya bilang. Hmm, 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 Kenapa? Karena gelarnya dia Tuhan bukan Nabi. hmm, Kenapa Yesus? Itu namanya dia waktu dia jadi manusia. hmm, Kenapa Kristus? Karena dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dia naik ke surga. hmm, Makanya harus lengkap namanya. Jadi hmm, Tuhan yang pernah jadi manusia, mati, dan dia bangkit, sekarang menjadi Allah di surga, di tempat yang maha tinggi. hmm, Tahu? Saya bilang begitu kan. Pokoknya kalau lu mentok, udah frustasi, pokoknya pilihannya bunuh diri atau apa, lu panggil nama itu supaya lu tahu nama itu punya kuasa. Ya kan? Terus begitu selesai, ya kan, keluar ada satu anak buah saya, Bang, saya tahu abang kristenisasi kata dia. Terus saya diem aja kan. Terus dia bilang gini, saya nggak akan mempan bang. hmm, Gua bilang sama lu ya, namanya Ruli nih anak buah saya. Dia bilang, Rul, gua kasih tau sama lu ya. Kata lu nggak mungkin, kata Tuhan gua mungkin. Saya bilang gitu sama dia. Ya kan? Tahu apa yang terjadi? 4 tahun kemudian, dia datang ke gereja saya. Dia telepon saya. Saya sambut, pas kebetulan saya yang pengumuman di gereja. Jadi saya bilang, di sini ada anak buah saya, dulu pernah bilang nggak mungkin, sekarang dia datang ibadah. Saya bilang gitu. Ya sama kan satu kali ibadah kan ada 3.000 4.000 orang tuh kan. Jadi banyak kan. Jadi saya juga takut dia nggak datang kan. Jadi saya di mimbar lihat dari kiri ya kan. Ke tengah, ke kanan saya liatin kok nggak ada yang berdiri ya kan. Karena saya bilang tolong berdiri Ruli gitu kan. Gak ada. Apalagi kan ya tahu kalau gereja besar kan lampu spotlight ke arah mata kan. Jadi saya nggak bisa lihat kan. Tiba-tiba WL di belakang. Ada Pak Simon, ada di kanan gitu kan. Pas saya lihat ke kanan dia berdiri. Ditepokin lo satu gereja lo dia lo. Sekarang dia pelayanan di GBI Kamboja. luar biasa Pak. Iya, dia tadinya bilang apa? Tapi dia bilang, Bang, dia diusir dari rumah. Dia bilang, ya, saya bilang konsekuensinya memang memang begitu. Ya kan, pembagian warisan dia nggak dapat. Buat dia nggak penting kata dia. Dia lebih penting dapat keselamatan dia bilang. Sekarang dia jadi WL dan dia pemain keyboard kan. Jadi dia pemain keyboard dan dia WL di GB Kamboja. Nggak tahu sekarang masih ada nggak di sana ya. Hmm. Gitu ya, Banyak. gitu caranya ya. Ibu Ibu coba ya ngomong gitu ya. Caranya gitu tadi ceritain. Nah itu namanya bersaksi. Oke. Oke. Untuk refer ke slide 5, Pak. Jadi apakah kita harus menunggu kuasa Roh Kudus dulu baru memberitakan Injil? Dan ini kaitan dengan yang kedua juga. Kalau saya sudah melayani di komunitas tapi belum dibaptis air, apakah berarti pelayanan saya tidak dilingkupi oleh Roh Kudus?
Ya, jadi kan kalau sudah paham, sudah memahami pengajaran Bible Study 2 minggu lalu mengenai Hmm. baptisan air, nah dengan ini mengkonfirmasi kan, ayo jangan tunda lagi, hubungi admin ICI untuk baptisan air. Kalau nggak salah hari ini ada baptisan air nih, hari ini atau minggu depan nih? Jadi kayak perang nggak bawa senjata Pak ya, cuman Iya bawa betul, ya kan? Ya, jadi ya udah boleh boleh perang tapi jangan nggak bawa senjata. sekarang serahkan diri, ya kan, buat dibaptis. Nanti Bapak Ibu yang akan merasakan sendiri, jangan kata saya, gitu kan? Bagaimana saya bilang durian enak, saya nggak pernah makan durian. Hmm. Coba pasti mau ceritain dong durian itu anaknya gimana? Aduh gimana ya ceritanya ya? Saya nggak bisa. Jadi harus Bapak Ibu yang ngalamin sendiri Roh Kudus gitu. Makanya kalau sudah paham, sudah memahami pengajaran ini 2 minggu lalu, Pak Ian sudah membagikan tentang baptisan air. Ayo jangan tunda, serahkan diri, lahir baru. Nanti baru akan lihat apa bedanya. Ya. Oh, baptisan air udah minggu depan, 19 Maret, masih ada waktu. Ayo daftar, ayo daftar, daftar gitu. Tuayan, ya kan sudah menguning. Ya. Sorga bersuka cita menuai anak-anak. Ya. Satu apa anak Allah, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Hmm. Oke Pak, berikutnya adalah di Yohanes 3 ayat 5, orang yang tidak dilahirkan dalam air dan roh tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah itu artinya baptisan roh menjadi salah satu syarat untuk keselamatan? Bukan gini kan, baptisan air dulu ya. Orang yang baptisan air itu, jadi begini kan, kita ini tidak akan pernah bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus yang menuntun. Hmm. Paham ya? Untuk kita bisa mengenal Bapa, kita harus lewat Yesus kan. Karena Yesus bilang tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Paham sampai sini ya? Hmm. Tapi jalan menuju Yesus satu-satunya hanya Roh Kudus. Jadi untuk bisa mengenal Yesus, bisa mengenal Dia, bisa mengerti ajarannya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dulu. Makanya itu dia bilang, kalau mendukakan Roh Kudus, maka nggak bisa diampuni dosanya. Kenapa? Hmm. Jalan menuju Bapa udah nggak ada lagi. Hmm. Hmm. Itu artinya, ya kan? Jadi kalau misalnya mendukakan Yesus atau berdosa ke Yesus masih bisa diampunin. Karena untuk mengenal Bapa masih ada Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, artinya sudah nggak ada jalan lain untuk kita bisa mengenal Yesus dan Bapa. Karena satu-satunya jalan terakhir adalah lewat Roh Kudus. Makanya mendukakan Roh Kudus itu nggak bisa diampunin dosanya. Itu maknanya ya. Nah, tapi kan Pak, ini ada ayat firman, nih ayat si penanya ya, mengatakan bahwa aku akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang memintanya. Berarti kan nggak harus lewat baptisan air. Itu Kan tadi enggak makanya ya? saya bilang Ya. kan. Hmm. Saya nggak bilang absolut ya kan. Hmm. Karena Hmm. Tuhan punya hak prerogatif. Ya kan. Misalnya nih, kayak Pak Ian kan punya anak 2 atau 3 gitu ya. Hmm. Yang satu minta permen Hmm. dikasih, yang satu minta permen kan belum tentu dikasih, ya kan? Hmm. Hmm. Ada pertimbangan-pertimbangan sendiri kan. Nah, Betul. Bapak juga begitu. Jadi ya mungkin ada orang-orang tertentu yang minta Roh Kudus ya dikasih, tapi kalau baptisan air itu sudah anugerah dari Tuhan, udah dikasih. Ya, Gitu. yang ngerti Pak. Jadi mungkin kalau saya bayangin ya kayak dulu kan saya pernah belajar ilmu itu Pak. Kan ya diajarin suruh doa-doa, minta ilmu apa, nanti ngisi energi kan. Dan sedangkan kalau kita ya Bapak hamba Tuhan gitu pagi-pagi kan berdoa minta kepenuhan Roh Kudus kan energi Roh Kudus tambahin juga. Karena ini pemberian ya. Kalau baptisan air kan dilakukan manusia ke manusia Mm-mm. lagi. Tapi baptisan Roh Kudus tuh yang benar-benar kita nggak usah ngapa-ngapain Tuhan kasih. Iya betul, betul. Ya, ya, Iya. jadi makanya orang yang ngilmu apa berapa ini ketemu orang Kristen yang karena saya pernah tanya loh, dulu saya sempat belajar dan guru saya tanya, Bapak kenapa kok Bapak paling sulit kejadian apa? Oh ya saya tuh nggak bisa kalahin orang Kristen, padahal dia nggak kayak nggak ada ilmu apa-apa dan nggak mental semua ilmu dia. Saya pikir Betul. berarti saya salah 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 cari 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 pengetahuan tentang Tuhan nih, Hmm. gitu Pak. Iya betul. Oke. Oke Pak, pertanyaan ini apakah baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali dalam hidup seseorang? Seperti yang Pak Simon jelaskan di slide tadi, uh, bagaimanakah tentang penetrasi di zaman sekarang? Penetrasi apa ya artinya? Penetrasi itu masuknya ya, Oke. ya kan? Jadi baptisan Roh Oh, Kudus memang cuma 1 kali. Tapi kalau penetrasi itu kan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus hmm, itu bisa berkali-kali. oke. Paham ya? Bedanya. Oh, oh, Jadi baptisan tuh hanya 1 kali. Baptisan air juga harus 1 kali. Jadi nggak ada 2 kali. Oke? Tapi kepenuhan Roh oke. Kudus bisa berkali-kali. Oke. Apakah tanda dari mendukakan Roh Kudus? Maksudnya apakah berbeda dengan kita misalnya hanya berbuat dosa?
Enggak, berbuat dosa bukan Roh Kudus gini, kita nggak percaya karya dia. Hmm. Misalnya nih ada orang ngaduain, ah nggak percaya nih gua gitu kan, lu pakai kuasa apa lu gitu ya kan, gitu. Nah itu mendekatkan Roh Kudus tuh. Ya, jadi ada orang misalnya mendoakan orang itu sembuh, dia bilang, ah lu mah pakai pakai kuasa lain nih supaya sembuh gitu. Gitu. Nah, itu mendukakan Roh Kudus. Jadi tidak percaya akan karya Roh Kudus itu mendukakan Roh Kudus. Oke, ya mungkin kalau saya kan selalu takut Pak. Jadi kan saya bilang tidak ada dosa yang bisa dimaafkan, dosa kepada anak Allah bisa dimaafkan, tapi dosa mendukakan Roh Kudus nggak bisa. Jadi apakah seperti ini Pak? Misalnya kalau kita udah hidup bersama Tuhan dan kita punya relationship sama Roh Kudus, kita kan tahu tuh, jadi kita membangun hubungan dan kita tahu yang Roh Kudus suka dan nggak suka dalam hidup kita. Tapi kan kadang hidup kudus itu berat loh Pak, berat. Dan mungkin ada saatnya orang itu, oh udah tahu nih ini kebenaran ini, tapi kita tinggalkan. Nah saat itu benar-benar mendukakan ya, karena kita menolak gitu. Ya, betul. Betul ya. Jadi sama kayak tadi kan ya. Kalau kita pakai kekuatan kita mau hidup kudus, nggak akan pernah bisa. Karena Tuhan Hmm, bilang daging itu lemah. hmm, Jadi harus bantuan Roh Kudus supaya kita bisa kuat untuk kita bisa hidup kudus. Jadi kalau kita tidak mengundang Roh Kudus, kita nggak akan pernah kuat. hmm, hmm, Nggak bisa kita pura-pura sabar gitu itu nggak bisa. Akan hmm, ketahuan lah, akan hmm. kelihatan. Oke. Nah apakah kesaksian itu harus dengan kata-kata Pak, atau hanya dengan perbuatan? Jadi kan ada orang yang bilang, oh kita mah bersaksi dengan perbuatan kita aja. Tapi kan Injil itu tetap harus disebarkan dan diajarkan kan ya Pak? Betul dong. Makanya dibilang Hmm. kan, pergilah dan baptislah, ajarlah mereka ya kan. Jadi harus ngomong memang, nggak bisa Hmm. nggak. Karena memberitakan kabar baik kan, bagaimana memberitakan kabar baik kalau nggak ngomong? Oke. Mewartakan kabar baik, bukankah itu adalah DNA dari setiap kita yang menerima Roh Kudus? Bagaimana dengan 5 jawatan dan salah satunya jawatan khusus untuk penginjilan? Apakah bedanya? Ya, begini kan, 5 jawatan itu semuanya butuh Roh Kudus. Kalau nggak mungkin bisa kuat. Misalnya kan 5 jawatan itu ada penginjil, Hmm. ada nabi, ya kan? Bagaimana nabi bisa mengajar kalau dia nggak disertai Roh Kudus? Ada rasul. Bagaimana Hmm. rasul bisa apa namanya menjangkau jiwa-jiwa kalau nggak disertai oleh Roh Kudus? Ada pengajar. Bagaimana Hmm. pengajar bisa kayak saya gini ya, pengajar? Kalau saya nggak disertai Roh Kudus, ya Bapak Ibu akan kering aja, Hmm. ya Hmm. kan? Akan kering aja nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, yang terakhir kan adalah gembala 5. Hmm. Kan gembala juga butuh Roh Kudus untuk hikmat tuh tahu bahwa pelayanan yang diberikan Tuhan mau dibawa kemana, pesan Tuhan apa. Semua butuh Roh Kudus, nggak ada yang enggak. Dan Gitu. di 5 jawatan ini ada pengajaran Injilnya juga ya. Jadi Betul, nggak di khusus hanya lima-limanya tugas semua ada seseorang. pengajar. Betul. Hmm. Hmm. Ya kan? Kayak pengajar juga bisa mengajar orang-orang yang non-believer. Hmm. Gembala bisa nanti dia akan menjangkau jemaatnya yang tadinya belum percaya. Ya kan? Penginjil udah pasti. Rasul ya dia membaptis, ya kan? Nabi juga sama, dia yang ngajar, sama semuanya. Hmm. Oke. Saya sudah dibaptis selam di sebuah gereja, tapi karena waktu itu disuruh ibu, bukan hanya keinginan sendiri. Dan waktu itu belum percaya sama sekali baptis selam. Apakah saya perlu dibaptis ulang, Ya, baptis itu selam pertanyaan sekarang? bagus ya. Jadi kembali Hmm, lagi kayak tadi kan, hmm, orang hmm, dibaptis itu lihat motivasinya apa. Ada hmm, orang-orang yang karena disuruh, karena persyaratan, ya kan? Ya, janganlah. Kalau sekarang gue udah paham, ayo datang dari diri sendiri. Atas kesadaran, terpanggil, karena Tuhan yang menggerakkan, serahkan dirimu. Jadi karena hmm. kerinduan dari diri sendiri, jangan karena orang. Tanggal Oke. 19 Maret itu ya, kalau yang tadi tanya, ayo 19 Maret daftar ke Adminici supaya dibaptis selang karena keinginan diri sendiri. Oke. Ini ada yang mau nanya baptis di luar Jakarta, bisa chat ya langsung ke admin Hmm. atau nanti ke pengajar. Nanti kita bisa hubungkan dengan hamba Tuhan yang bekerja di luar Jakarta. Kita bisa ada bantuin. Terus pertanyaan terakhir Pak ini, jika salah satu fungsi Roh Kudus membuat tenang, tetapi saya tetap selalu khawatir yang berlebihan tentang masa depan, apakah bisa hanya dengan berdoa meminta bantuan Roh Kudus? Bisa ya, belajar untuk pelan-pelan. Itu namanya menyerahkan hak. Kadang-kadang gini kan, kita berdoa tapi khawatir itu nggak pernah kita serahin. Ya, jadi ya kita pegang terus. Benar ilustrasinya gini kan, saya bilang nih ya, misalnya nih buku gitu ya. Saya kasih Pak Ian, nih buku. Itu buku akan menjadi milik Pak Ian
kalau buku itu tetap saya pegangin terus. Jadi satu sisi dipegang oleh Pak Ian, satu sisi saya yang pegang tuh buku. Mhm. Apakah buku itu namanya saya serahkan ke Pak Ian? Enggak kan? Mhm. Kalau Mhm. saya serahkan itu kan saya harus lepas. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa khawatir, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong, ya sudah saat udah doakan, percaya, lepasin gitu loh. Biarkan Mhm. Tuhan nanti yang bekerja, gitu ya. Jangan dipegangin terus khawatirnya, tetap dipikirin ya kan nanti gimana ya. Kata Tuhan Mhm. ya bagaimana aku bisa bekerja, ya kan? Misalnya saya bilang tadi kan kayak buku, Pak Ian tolong baca buku ini. Bagaimana Pak Ian bisa baca buku itu? Orang bukunya masih tetap saya pegang, Mhm. ya kan? Mhm. Nah, Mhm. makanya belajarlah untuk melepaskan hak, ya. Kalau punya Oke. khawatir, selain kepada Tuhan, ya udah lepasin. Biarkan Tuhan yang beresin, nanti lihat bagaimana Tuhan, ya kan. Bapak Ibu, saya Mas. tuh, saya udah Mhm. pernah bilang ya, waktu saya ngalamin ini, dipanggil dari dunia profesional ke full time, itu bohong lah kalau saya bilang bahwa saya nggak khawatir, bohong, pasti ada gitu ya. Saya ngalamin nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Di saat nggak bisa tidur itu sampai jam 3 pagi, karena saya mikirin, karena anak saya baru saya kirim ke luar negeri itu kuliah, ya kan. Terus Tuhan bilang gini sama saya, kamu pikirin sampai kamu nggak bisa tidur, kamu sampai stres, rekening kamu nambah nggak? Saya bilang enggak Tuhan. Kalau kamu ketawa-ketawa, udah nggak usah dipikirin, rekening kamu nambah nggak? Enggak juga Tuhan. Ya udah kamu ketawa-ketawa aja kata Tuhan kan. Sejak itu saya ketawa-ketawa loh, beneran loh. Ya kan, saya ketawa-ketawa aja gitu. Justru ketawa-ketawa itulah yang membuat saya jadi rileks. Akhirnya ide-ide untuk apa yang saya buat jadi muncul gitu loh. Beda kalau pada saat saya enggak gitu ya, nggak muncul, ya kan? Nah, karena Tuhan kasih tahu sampai kayak begitu loh. Nah, sejak itulah saya belajar melepaskan hak gitu ya. Nggak gampang loh Bapak Ibu loh, ya kan di masa itu buat saya dan keluarga tuh nggak gampang. Tapi Tuhan tuntun kita untuk melewati itu ya, sampai dengan sekarang ini. Mazmur 35 Pak ya, serahkanlah hidupmu Ya, kepada Tuhan dan khawatirmu Ia akan bertindak. bertindak. Ya, Mazmur 37 ayat 5. ya, ya. Hmm. Pertanyaan terakhir, saya kan waktu kecil sudah dibaptis, apakah harus dibaptis selang lagi? Tadi udah dijawab bahwa baptisan selam itu sesuai dengan panggilan hati, jadi silahkan. Dan juga di baptisan kita pernah belajar ya bahwa baptisan anak kecil tuh kita itu untuk pengganti sunat. Betul, ya. Hmm. Oke, itu Pak pertanyaan Oke, terakhir. ya Bapak Ibu terima kasih banyak untuk session hari ini. Saya sakit, tapi tadi ada Pak Ronald itu ya menguatkan saya juga karena diskusinya enak sama Pak Ian yang ngobrolnya kayak di TV ya. Jadi mungkin ini memang latihan sebelum Pak Ian nanti dipanggil. Ya, ini profesi dari saya bahwa Pak Ian sedang eh, apa namanya rehearsal gitu ya sama saya untuk sebelum nanti muncul di TV ya. Kita diskusinya enak ya kan ngobrolnya. Jadi nggak Bener Pak itu. sakit ya kan. Eh, walaupun tangan saya sih panas dingin ini juga panas dingin gitu ya. Ah, Cuma ya begitulah. Oke, Tuhan ya. berkati Bapak Ibu. Saya serahkan ke Hoshi.